Iya, jadi Emil Durkheim ini dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Solidaritas organik terdapat pada masyarakat modern, di mana individu saling bergantung satu sama lain karena memiliki peran yang berbeda, pembagian kerja yang bersifat kompleks, dan hubungan sosial terbentuk melalui kebutuhan serta kerjasama. Konsep utama Durkheim adalah fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial itu berupa aturan, norma, atau kebiasaan yang ada di luar individu tetapi mengikat kita. Sejak muda, Durkheim tertarik tentang persoalan moralitas dan bagaimana masyarakat dapat hidup dengan harmonis dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Siska Dewi Puspita Putri, biasa dipanggil Siska, dan di sampingku adalah Dewi Prabandari, biasa dipanggil Dewi. kami adalah mahasiswa semester 2. jurusan Sosiologi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu tokoh yang menarik di dalam sosiologi ini, yaitu Emil Durkheim. Iya, jadi Emil Durkheim ini dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang biografi Emil Durkheim, Teori-teorinya, karya-karyanya, dan kenapa sih pemikirannya masih relevan sampai saat ini? Durkheim lahir di Epinal, Perancis pada tahun 1858. Ia berasal dari keluarga yang religius karena ayah dan kakeknya seorang rabi. Namun, sepanjang perjalanan Durkheim, ia memilih jalannya sendiri sebagai seorang agnostik. Sejak muda, Durkheim tertarik tentang persoalan moralitas dan bagaimana masyarakat dapat hidup dengan harmonis dan teratur. Pada usia 21 tahun, Durkheim diterima di École Normale Supérieure, yaitu sebuah lembaga pendidikan bergengsi di Prancis. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya, Durkheim mengajar di sekolah menengah selama beberapa tahun. Dan kemudian ia melanjutkan studinya ke Jerman untuk memperdalam pemikirannya tentang masyarakat. Karirnya berkembang dengan pesat. Pada tahun 1887, Durkheim diangkat menjadi dosen di Universitas Bordeaux dan menjadi salah satu tokoh yang berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1896, Durkheim menjadi profesor penuh ilmu sosial, dan 2 tahun setelahnya ia menerbitkan jurnal sosiologi pertama yang bernama L'Année Sociologique. Pada tahun 1902, Durkheim pindah ke Universitas Sorbonne untuk menjabat sebagai profesor ilmu pendidikan. Di Sorbonne ini, Durkheim berhasil menerbitkan karya besarnya yang lain, yaitu The Elementary Form of the Religions of Life, dan mengajar hingga akhir hayatnya pada tahun 1917. Emil Durkheim wafat pada tahun 1917. Hebatnya, warisan pemikiran Emil Durkheim masih menjadi fondasi sosiologi sampai saat ini. Konsep utama Durkheim adalah fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial itu berupa aturan, norma, atau kebiasaan yang ada di luar individu tetapi mengikat kita. Contohnya, aturan hukum, cara berpakaian, atau kebiasaan menyapa orang lain. Kita cenderung mengikutinya karena ada dorongan dari masyarakat sekitar, bukan karena pilihan kita sendiri. Jadi, Durkheim ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki kekuatan sendiri dan masyarakat itu bukan sekedar kumpulan dari individu. Durkheim ini juga terkenal dengan teori solidaritas sosial. Nah, di solidaritas sosial ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mekanik dan organik. Solidaritas mekanik dapat kita temukan pada masyarakat tradisional yang masih sangat sederhana. Beberapa ciri dari solidaritas mekanik
adalah anggota masyarakatnya memiliki pekerjaan yang hampir sama, kemudian nilai, kepercayaan, dan gaya hidup relatif seragam. Misalnya terdapat pada masyarakat desa tradisional dan suku adat atau komunitas yang masih memegang adat istiadat yang seragam. Solidaritas organik terdapat pada masyarakat modern, di mana individu saling bergantung satu sama lain karena memiliki peran yang berbeda, pembagian kerja yang bersifat kompleks, dan hubungan sosial terbentuk melalui kebutuhan serta kerjasama. Nah, contohnya itu masyarakat perkotaan, perusahaan, rumah sakit, dan negara modern. Kalau kita lihat dari kondisi Indonesia sekarang, jelas yang lebih dominan itu solidaritas organik. Kita itu beragam tetapi tetap butuh kerjasama. Durkheim bukan hanya memiliki pemikiran tentang teori saja, akan tetapi ia juga memiliki karya-karya besar yang terkenal. Di antaranya Ada The Division of Labor in Society pada tahun 1893 tentang solidaritas mekanik dan organik. Yang kedua yaitu The Rules of Sociological Method pada tahun 1895, pedoman bagaimana sosiologi dipelajari secara ilmiah. karya berikutnya ada Suicide pada tahun 1897, penelitian mendalam tentang bunuh diri sebagai fenomena sosial. Karya selanjutnya ada The Elementary Forms of Religious Life pada tahun 1912, di mana ia menjelaskan agama sebagai perekat sosial. Semua karya ini menunjukkan konsistensi Durkheim. Ia selalu melihat masalah individu sebagai bagian dari struktur sosial. Nah, kalau bicara soal agama, Durkheim melihatnya bukan hanya dari sisi spiritual. Agama menurut Durkheim adalah perekat sosial, di mana ritual, simbol, dan rasa kebersamaan memperkuat solidaritas. Kalau kita tarik ke Indonesia, misalnya tradisi mudik dan halal bihalal itu bukan sekedar ibadah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan antar persaudaraan. Atau Natal yang menjadi momen keluarga berkumpul, semua itu menunjukkan fungsi sosial agama menjaga kesatuan masyarakat. Karya Durkheim yang paling terkenal adalah Suicide. Ia memandang bunuh diri bukan sebagai fenomena sosial. Durkheim menemukan tingkat bunuh diri dipengaruhi oleh integrasi sosial. Kalau orang merasa terisolasi, resiko bunuh diri meningkat. Ia membagi bunuh diri menjadi 4 tipe. Yang pertama ada egoistik, yang kedua ada altruistik, dan yang ketiga ada anomik, yang keempat ada fatalistik. Misalnya di Indonesia, fenomena bunuh diri di kalangan remaja ini sering terkait tekanan sosial dan kurangnya dukungan. Itu persis dengan analisis Durkheim ini. Jadi, apa relevansi Durkheim hari ini? Kita bisa belajar bahwa masalah sosial tidak bisa hanya dilihat dari individu saja, tetapi juga dilihat dari norma, solidaritas, dan institusi yang memiliki peran besar. Nah, betul banget Kak Deli. Durkheim juga mengajarkan pentingnya menjaga kohesi sosial, apalagi di era modern saat ini yang penuh dengan perbedaan. Jadi, itu tadi adalah obrolan kita tentang Bapak Sosiologi Emil Durkheim. Dari biografi, teori, karya-karyanya, sampai pemikirannya yang masih relevan sampai saat ini. Semoga bisa jadi inspirasi bagi semuanya untuk memahami masyarakat lebih dalam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Udah, itu dong. Sip.